Halo, selamat malam everybody. Nah, ini ngantuk-ngantuk nyapanya harus semangat ini. Halo, Bos Sarko. Nah, ciri khas nyapanya. Tadi saya baru mau nyapa duluan, ternyata sudah disapa duluan sama Bos Sarko. Selamat malam juga ya untuk teman-teman. Tapi hari ini ada yang beda ini. Tampilannya lebih fresh, lebih keren, lebih khas. Kok bisa ya? Kok bisa? Itu. Sampingnya tipis habis. Loh, wah ini Bos Sarko ini nggak perhatian ini. Padahal ini udah dari 3 kali live stream kayak gini terus. Mana ada? Tanya Bos Niko itu atau tanya teman-teman. Perhatikan nggak nih? Itu ada yang gandol satu itu, masa dari kemarin nggak gitu? Nggak, ini. Kalau ini lepas. Nah, itu malah keren itu yang bikin keren itu yang bikin beda. Udah dari kemarin kayak gitu tuh Bos Sarko. Apa ya? Iya, udah beberapa kali live stream kayak gitu. Masa sih? Iya, Bos Sarko kurang perhatian ini. Kurang perhatian, kurang kasih sayang. Kayak gitu Bos. Gitu. Itu ya nggak apa-apa sih. Dari Bos Sugeng nih. Mampu saya lagi. Deklet ya. Halo, selamat malam teman-teman. Ini yang udah join. Bos Narko hari ini agak beda ini. Kayak lebih fresh juga gitu. Dari pagi. Bos Ade juga beda, udah jadi papa. Semangat cari cuannya tuh, diingetin orang banyak tuh. Semangat cari cuannya Bos Ade. Siap. tapi tetap harus kontrol diri ya. Kita trading itu kalau cuman ngandelin semangat balik, kita udah bisa analisa, ngerti money management. Kalau emosinya nggak dijaga, psikologi tradingnya nggak dijaga, ya modal semangat tok nggak cukup. Gitu kan Bos Narko? Ya dong, kalau kita hanya modal semangat aja nggak cukup. Trading ini tuh kayak bangun rumah guys. Nggak cuma bisa hanya melihat cakar ayamnya aja, nggak cuma bisa melihat olahan semennya aja, bahkan nggak bisa cuma melihat tanpa melihat modalnya gitu loh. Kita mau bikin rumah mewah nih, bangunan tingkat 2, tapi biaya pembangunannya dikurang-kurangi, ya rapuh nanti jadinya. Jadi menurut saya, ya menurut Bos Geng, kalau di medsos panggilannya Bos Geng, itu kalau kita mau trading, ya semua harus dihitung. Tujuannya jelas, mau dihitung. Terus juga tidak boleh asal-asalan. Bahkan jangan pakai uang panas. Jangan pakai uang panas. Uang panas itu gimana? Bukan uang yang di atas kompor, tapi uang yang tidak ibaratnya buru-buru untuk dipakai keperluan. Itu. Jadi kalau misalkan nih kita mau bahas tentang keuangan, ada mungkin tipikal-tipikal yang tanggung jawabnya belum besar, artinya mungkin masih seperti saya nih, single bebas. Dulu awalnya seperti itu, belum akhirnya menjadi generasi sandwich ya. Awalnya bebas, nggak ada tanggungan, mau hidup mau enggak gitu, maksudnya ya suka-suka saya gitu kan. Mau bangun pagi siang sore malam tidak menghasilkan pun ya paling dicap beban keluarga. Tapi kan semakin kesini beda, ada uang yang memang harus digunakan untuk keperluan tertentu. Nah itu jangan sekali-sekali kita comot, kita depositin. Contoh, anak sekolah, anak kuliah dapat sangu dari orang tuanya, lalu dengar trading bisa membawa keuntungan, tiba-tiba uang SPP-nya buat deposit. Nah itu kan ngaco itu.
terus kondisi kepepet, kita pakai pinjol buat deposit trading, itu juga ngawur itu. Nggak boleh. Tuh, terus misalkan nih, kita jadi bagian keuangan, di pasar megang keuangan, atau mungkin kita kayak koperasi itu simpan pinjam, terus uangnya kita puterin di trading. Nah ini kan bukan uang nganggur gitu loh, bukan uang buat bisnis. Ya beresiko, bahaya. Itu. Oke guys, biar nggak terlalu lama, kita masuk ke chart. Mungkin bisa dikasih akses share screen sama bos NS Trade. Itu mungkin nickname-nya itu harusnya diganti, udah nggak NS Trade lagi itu. nsfx.id. Moderator gitu, keren kan, biar keren. Jadi saya agak teriak-teriak ini sebetulnya ngantuk guys. Saya agak ngantuk guys. Saya itu lagi bangun pagi. Ya teman-teman bangun jam berapa? Saya jam 2 pagi dah bangun, dah aktif. Makanya berapa hari ini kalau teman-teman tanya di grup, pagi-pagi udah ada yang menjawab. Jadi saya pagi-pagi jam berapa itu? Jam 2, jam 3 lah, jam 3 itu udah bangun. Jam 9 udah tidur. 5 jam tidur. Nah, semedi subuh-subuh ya, saya mencari ketenangan batin. Jam 3 bangun, terus apa namanya Bos Adi yang ini memfokuskan meditasi. Nah, meditasi. Melakukan meditasi. Oke, AUDNZD masih bergerak ke atas. Nah, cuman kalau kita buka AUDNZD ini ya kebuka apa, saya review langsung ya. Kalau kita buka AUDNZD tadi, kok rasanya kayak ada rising wedge. Rasanya sih nggak tahu beneran atau enggak. Tapi keputusannya Bos Narko kemarin untuk take profit itu saya rasa pas banget ya. Harga dia turunnya jauh juga tuh. Oke, ini kalau saya lihat polanya ini ada rising wedge ini, makanya kemarin juga TP dulu karena dia tertahan. Nah makanya ini kalau not good ya mending kita TP dulu. Dan kalau ini supportnya jebol, ya kembali lagi ke support resisten. Kalau supportnya ini nggak kuat nantinya, nah gimana nih? Bisa kita lakukan yang namanya sell. Tapi ini daily ya, ini analisa daily ya. Kita semua tahu kalau daily itu time frame-nya lebih besar, otomatis range-nya lebih jauh. Nah ini, jadi kita wait and see dulu saat ini. Kemarin dapat ATP kan? Dapat ATP ya? Udah pada klaim sakuku juga Bos ya. Nah, udah pada klaim sakuku. Yang pada take profit jangan lupa berbagi, perbanyak berbagi, nanti rezeki akan dilancarkan. Imani, amini, dan kerjakan. Nah ini lebih keren tuh. Kalau ini apa ini? Aucat, AUDCAD. Aucat, ini kemarin Aucat apakah juga kita sebut sebagai rising wedge? Akhir-akhir ini banyak pattern rising wedge akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini kalau saya melihat market tuh banyak rising wedge, falling wedge. Nah ini rising wedge juga. XAUUSD rising wedge ya kemarin ya. Yang ngomong flag ya nggak apa-apa, benar sama aja. Dan dia turun guys. Siapa ini yang TP juga ini? Ini kita masih review pair yang sebelumnya, yang kita analisa. Mumpung belum dicoret-coret yang lain-lainnya. Tuh, kalau Euro USD ini apakah kemarin juga rising wedge? Yang Surabaya, ayo kapan nongkrong? Katanya mau ngajak makan mie. Nggak harus mie babi, mie ayam saya juga suka. Ayo Surabaya dan sekitarnya.
Nah, ini kemarin apakah juga racing wedge ini karena juga break, retest dan lanjut turun. USD JPY, USD JPY, USD JPY. USD JPY. Audi CAD tadi H4. Nah ini H4. H4-nya ini. H4. Itu review sebelum-sebelumnya. Makanya teman-teman, pesan saya buat teman-teman, tenang, saya belum mau kemana-mana. Ini pesan ini demi kebaikan belajar. Pesan saya buat teman-teman, pelajari chart pattern, karena chart pattern lumayan membantu ketika kita bisa mengkolaborasikan dengan analisa-analisa menggunakan chartis. Chartis itu entah garis, trendline, entah menggunakan channel, Fibonacci, chart pattern itu akan sangat membantu. Terutama kita harus tahu trennya dulu dan lain sebagainya. Jadi pelajari aja, nggak ada ruginya. Nggak bisa apal, nggak gampang apal. Ya kemarin sudah kita kasih solusi, minta ke tim NS posternya, silahkan dicetak sendiri, nyetak ya nggak harus mahal. Teman-teman saya ikut live trade, berarti saya bayar pulsa, harusnya bisa nyetak poster. Nggak ada alasan untuk belajar, untuk mencari cara yang untuk mencari cara mudah atau mencari cara bodoh, gampangannya bagaimana kita bisa belajar lebih cepat, lebih mudah. Itu tadi, tempelin lah. Punya kulkas di rumah, tempelin di kulkas. Punya pintu keluar, tempelin pintu keluar. Punya lemari, tempelin lemari. Mana-mana tempelin biar cepat hafal. Tuh. Chart pattern yang file adakah? Coba minta tim NS. Kita bisa bikin apapun. Nanti minta file biar tim NS bikinin file. Note buat Bos Niko, Bos Ade ya. File. Mungkin gambar pecah ya, makanya teman-teman minta file. Tuh, atau kita mau bikin buku Bos Ade, Bos Niko. Buku chart pattern, kitab chart pattern. Nah, siapa tahu bisa membantu lagi nanti kita bikin. Ya, yang minta filenya nanti minta ke tim NS saja, minta ke grup, nanti biar kita kirim ke grup. Ya, kita kirim ke grup. Oh, bukunya belum bikin buku, Bos. Kita belum kepikiran bikin buku. Mau bikin buku apa? Cerita perjalanan Bos Geng. Dari bos trading menjadi bos geng. Canda, belum sampai level sana, masih ngerangkak saya itu. Oke, sebelum kita lanjut ke Euro GBP yang di request Bos Putu Edi, kita lempar dulu bolanya ke Niko. Halo, selamat malam Bos Niko. Sudah siap analisa kah hari ini? Selamat malam. Ada beberapa analisa yang udah dibuat sih sebenarnya. Nah, itu siap. Kalau gitu Bos Niko bisa start duluan. Nanti kalau udah kita sharing lagi. Oke, mau konfirmasi dulu nih ke teman-teman. Apakah layar saya sudah berada di tampilan MT4 atau belum? Oke, sudah ya. Terima kasih konfirmasinya. Ya, jadi malam hari ini saya lihat ada beberapa pattern ya di beberapa pair itu. Yang pertama di AUD USD H4. Ya, ini kalau misalkan saya tarik dengan trendline seperti ini. Nah, ini kalau saya di sini lihatnya ada racing wedge ya di H4 atau di USD. Tapi sudah berhasil di break juga. Ini harga juga sempat mantul di area support trendline-nya. Kemudian ya sekarang masih pergerakannya masih di area situ-situ aja. Jadi masih sideways kecil lah kalau saya bilang di H4.
Itu untuk Audi USD. Terus berikutnya ada juga itu tadi saya lihat di AUD CHF. Ya, ini ada rising wedge. Tapi ini belum break, harga masih bergerak dalam pola ya. Kemudian Tadi rising wedge yang di mana? Maaf. yang ini yang barusan Audi CHF tadi Bos Niko bilang apa tadi? Oh, jadi saya bilang rising wedge. Nah, mabuk tuh. Tapi kayaknya itu sih. Saya baru keinget satu pola, Bos. Itu enggak Pas kayaknya baras. itu salah itu. Salah, bukan kayaknya lagi. Karena tim sendiri langsung saya salah-salahan itu. Bercanda. Tapi bukan rising wedge itu namanya kalau Saya nggak baru keinget penan itu symmetrical triangle ya. ya symmetrical triangle bisa. Kalau di time frame kecil ya kadang nyebutnya penan, tergantung di dalamnya terbentuk pola lagi enggak. Kalau itu kan kayak ada double top apa double bottomnya juga, ini lebih mirip symmetrical triangle. Saya pernah mempelajari do teori itu, bedanya apa? Salah satunya adalah di dalam symmetrical triangle itu bisa terbentuk pola-pola lain gitu. Penan ya bisa itu intinya, tapi kalau penan melanjutkan. Kalau symmetrical triangle tergantung breaknya mana, break atas atau break bawah. Oke, siap. Sama-sama break yang ditunggu breaknya, sama-sama ditunggu breaknya. Masih wait and see berarti ini. Oke, terus tadi ada Audi USD, Audi CHF, sama tadi ada Audi CAD juga. Tapi kalau saya lihat di Audi CAD ini saya narik garisnya yang resistennya ini agak kurang pas ya di bagian tengah ini. Sempat ke break sedikit. Itu. Cuman di sini memang udah break polanya sih. Itu sih kalau dari saya. Tadi ada 3 pandangan itu. Oke, untuk peluang yang bisa diambil saat ini masih ada atau nggak ada, Bos Niko? Saya sambil makan rentengan iyo. Kalau peluang sekarang saya belum melihat ada peluang yang bisa diambil sih kalau untuk sekarang. Oke. Tadi kalau ini ada requestan nih Bos Niko nih. Euro GBP teknik H4. Betul nggak kira-kira? Coba kita lihat ya. Euro GBP H4 teknik. Oke, teknik H4. Nah, kalau di sini secara harga udah nyentuh di MA 200 dan MA 100 juga. Sebelumnya juga dari pergerakannya beberapa waktu downtrend ya. Jadi menandakan MA-nya di sini sebagai support. Kalau menurut saya bisa ambil peluang buy. Apalagi stokastiknya juga ada konfirmasi mulai masuk ke area oversold. Itu yang swing low terakhir sebelumnya itu tidak menyentuh MA ya? Iya, itu nggak nyentuh. Ini kalau kita zoom. Oke. Berarti sentuhan pertama kita bisa melakukan buy ya? Iya. Oke, siap. Thank you, Bos Niko. Siap, sama-sama. Siap. Nah itu, apakah GU bisa ambil peluang buy saat ini harga menyentuh MA24 teknik M30? Sterling, coba GBP USD, Bos Niko. Oke, sebentar, saya cari varian dulu. Lanjut terus. Nah ini GBP USD teknik M30.
Oh, sebentar, salah. Oke. Nah, itu Nah, menurut Bos Niko gimana itu? kalau menurut saya kurang bagus untuk ambil posisi buy. Karena secara teknik kalau M30 itu kan sentuhan pertamanya yang kita pakai, apalagi setelah ada pembalikan harga. Sedangkan di sini harga sebelumnya udah sempat nyentuh nih, sambil saya coret-coret di gambar ya chartnya. Nih sebelumnya sentuhan pertama itu di sini setelah pembalikan arah harga, ada crossing, harga menyentuh MA, di situ kita bisa sell. Nah tapi kalau saat ini itu harga sempat berada di tengah-tengah antara 2 MA, MA 24 dan 50, itu kondisinya sideways. Apalagi sekarang kalau dilihat secara range, kita pakai saya gambar rectangle seperti ini, menurut saya itu masih di area sideways sih, jadi kurang bagus untuk ambil posisi buy. Oke. Oh, itu ada pertanyaan tuh. Kenapa kok aku nggak bisa dengar percakapannya ya? Tuh, Bos Ade itu solusinya harus klik yang mana itu? Tuh Bos Narto ada yang tanya tuh, bahas gold bosnya masih floating mana nih? Masih floating sell di 1870. Mau saya atau Bos Niko lagi nih? Dari Bos Narko gantian mungkin. Boleh. Saya Oke, screen. siap. Saya stop share dulu kalau gitu. Kabur, Bos Niko kabur. Enggak, nanti kalau mau request lagi enggak masalah sih Bos. Oke, kita gantian. Biar dia mules nanti setelah saya zoom. Oke, ini goldnya kita ya. Goldnya, kita lihat dulu nih goldnya. Gold ini setelah downtrend, dia uptrend dan koreksi. Ini kan dia uptrend dan correction, ya, uptrend dan koreksi. Koreksinya kira-kira sampai di mana dulu nih? Kalau kita lihat di ini, dari low-nya ke high-nya, ya, level 50, level middle-nya ya di sini. Ini put area yang mungkin dikejar juga. Atau kalau misalnya dari swing-nya yang ini, kita coba turun ke time frame lebih kecil. Nah, level 0,5 sampai 0,1618, sorry, 0,618. Sini levelnya agak beda ya. Kalau di meta kan 61,8, ini 0,618, tapi angkanya sama sih. Itu di kisaran harga ini. Ini masih ada potensi penurunan. Nah, kalau kita masuk di time frame lebih kecil lagi, misalkan di 4, ini kan bisa lihat nih beberapa pantulan area resisten become support. Di sini juga ada beberapa area sideways. Nah, kalau kita gambar mungkin ini area-area ini. Area ya, karena kita nyebutnya area jadi bukan area-area ini mungkin akan jadi pantulan. Sambil nanti melihat dulu nih, kira-kira ketika harga ini nanti ada pattern-pattern terbentuk enggak untuk dia koreksi. Jadi ini lampunya silau sekali ini. Gak lihatnya nggak nyaman juga, perih ini. Kalau dimatiin gelap nanti saya. Iya, tapi ini jadi bening mukanya Bos. Kinclong. Bening ya? Iya. Silau sekali. Iya, mata diculek rasanya. Apa? Biar glowing. Tadi, terus kalau misalkan kita ke time frame agak besaran nih, misalkan nih, kita coba gambar-gambar garis
Sementara kalau dari analisa masih koreksi. Tadi yang bilang selnya dari harga berapa ya? Sel di harga 1870 Sarko. Oh, berarti floating profit saat ini ya. Kalau sekarang sekitar 1865-an berarti kan floating profit. Kalau kita lihat di time frame ini minimal sih masih ke 1843,5 ini, 1843, 1844 lah, masih bisa di hold sampai situ kalau jangka panjangnya. Tuh. Sampai dia ada tanda-tanda koreksi. Mungkin nanti tanda-tanda koreksinya bisa dilihat ketika dia membentuk pattern-pattern lain di time frame mungkin daily atau H4. Untuk saat ini sih masih strong bearish ya, bearish. Terus dia ada flag pattern kemarin atau rising wedge itu, dia masih lanjut penguatan penurunannya. Belum ada tanda-tanda dia rebound lagi. Mungkin bisa tipsnya pasang SL plus itu bisa diterapkan. Trailing stop atau stop loss plus itu bisa diterapkan. Karena kalau di time frame besar, kalau malah kita ke time frame yang lebih besar, support resistance selanjutnya di kisaran ini. Kisaran ini. Ini kalau di time frame besar. Nah, nanti sambil dilihat aja ini harga juga hari ini tidak terlalu trending parah. Maksudnya lebih ke sideways hari ini ya. Geraknya terlalu range-nya tidak terlalu besar. Tuh. Nggak ada pertanyaan, mau tanya Bose? Sebenarnya ada news apa tadi? Ada JPY sell, stop kejemput tadi malam floating minus dan lumayan banyak dan hampir kena stop loss. Saya bangun tidur kok tiba-tiba kena TP. Ada JPY. CADJP kita clear dulu. CADJP ini ada signal atau gimana maksudnya kok sell stop kejemput tadi malam floating minus lumayan banyak dan hampir kena sell bahkan kena TP. Info aja Bose, untuk CADJPY itu kemarin ada di grup ada info kalau marketnya mungkin izin andai marketnya kita info di sini sideways. Terus kalau break ini bisa ambil peluang sell TP-nya di area ini. Itu ada sinyalnya Bose di grup. Oh. Kalau menurut saya tidak ada news yang besar sih karena ini range-nya juga nggak gede-gede banget. Dia pergerakannya juga nggak gede-gede banget. Ya normal layaknya market bergerak pasti ada supply and demand berlaku. Dan itu banyak faktor yang mempengaruhi. News pun, nah ini kalau news semalam ada unemployment rate. Nah mungkin news ini yang membuat market sedikit ada lonjakan. Tapi bukan news yang baratnya terlalu dikhawatirkan. Ya tapi termasuk high impact news karena dia warnanya merah nih, high impact news. Unemployment rate, terus nanti tanggal berapa ini? Ke depan. Tanggal 14 Februarinya ada GDP. Apa itu? Ada yang tahu GDP? Kalau nggak salah dengar, ya kalau nggak salah ingat tuh G-nya growth domestic product ya, growth atau Gross. Nah, gross ya, domestic product ya, betul ya. Nah itu juga termasuk high impact news dan di pair-pair lain juga ada GDP, unemployment rate,
Kalau non-farm payroll itu kurang tahu ya. Setahu saya cuma mungkin di market US saja ya. Non-farm payroll atau di semua market ada. Saya bukan tipikal trader fundamental, tapi setidaknya sedikit-sedikit tahu. Tapi ya itu tadi, justru news-news tadi itu yang kadang menggerakkan market, sedikit mengguncang market, tapi akan membuat market kembali trending. Entah melanjutkan trennya, follow daripada analisa teknikalnya, or dia berganti atau dia berganti tren. Nah, itu yang bisa terjadi ketika news gitu. Oke, lanjut ke pair yang lain. Untuk XAU masih wait and see karena dia sideways tadinya, tidak terlalu bergejolak, tidak terlalu bergairah. Kalau Bitcoin nih, dia pas di area MA 200 nih. Setelah dia kenaikan, dia koreksi, dia pas berada di MA 200 nih. Ya, dia tertahan di garis resisten yang saya buat berapa waktu lalu. Dia 4, dia 1. Ada double bottom tapi gagal, malah membentuk malah turun lagi. Itu Euro USD. Oke, kita ke Euro USD teman-teman. USD kita clear dulu. Ngantuk ini. Maafkan. Euro USD saya mencoba menghubungkan titik resisten dengan resisten misalkan. Lalu saya extend. Nah, ini ada sebuah channel, tapi channelnya kayaknya lemah. Nah, ini support mencoba untuk ditembus. Kalau ini break, maka kita bisa mencoba mencari peluang sell. Ini menurut saya loh ya, menurut opini saya dan analisa. Kalau ini break karena ini menghubungkan support sebagainya kan ya. Kalau ini teman-teman kita lihat kan dari ini higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Masih uptrend. Nah, tapi kan support kuatnya di sini nih, higher low-nya yang terakhir di sini. Nah, tergantung ini tembus nggak ini? Dia tembus, mungkin nanti kita bisa cari peluang sell tipis-tipis. Makanya sekarang masih di support nih, belum kelihatan breaknya. Cuman dia turunnya cukup kuat nih kalau kita lihat di time frame 4 nih kan candlenya merah semua nih. Dia melakukan penurunan cukup kuat. Nah, cuman saya tidak menemukan tanda-tanda divergent guys. Jadi mau cari divergent juga kurang oke. BTC-nya udah TP kah? Kalau BTC kemarin saya di sini pas 23.300 ini TP saya. Udah TP, udah withdraw juga. Kemarin seperti tunjukin di share story kalau nggak salah. Itu. Nah ini kalau Euro USD menurut Bos Ade gimana Euro USD? Kalau bentar. Ini kalau saya lihat di time frame kecil, kayak ada ini ya. Nah kayak ada pricing wedge ya, dan dia memang udah turun gitu loh. Kalau kita mau nge-sell sekarang kan udah telat nih. Nah,
poinnya sekarang ya tinggal tunggu supportnya ini tembus atau enggak. Kalau menurut Bos Ade gimana nih kira-kira? Atau ini saya stop share. Kalau sebenarnya pakai itu nggak apa-apa besar kok, karena pendapatnya mirip sih. 11-12. Oke, pakai ini. Jadi kalau saya lihatnya lebih ke daily. Di daily itu time frame kecilnya benar sama tadi ada rising wedge yang udah terbentuk. Terus saya lihatnya di sini sih. Ini masih di strong support. Ada ini resisten become support sama support dari uptrend ini. Dan saya lihatnya ini uptrend channel yang masih dari beberapa bulan lalu terbentuk. Saya masih pakai yang ini. Nah, jadi penerusan di sini. Ini uptrend channel. Uptrend channel yang cukup cantik. Jadi sekarang itu masih di area support. Kemungkinan besar masih ada kemungkinan besar harga ini akan mantul naik lagi sih. Gitu. Ya sama, acuannya sama ini, tinggal supportnya ini ditembus apa enggak gitu. Seperti itu Bos Sarko. Oke. Kita cari minum dulu. Sama mungkin saya nginfo beberapa info aja untuk pengetahuan teman-teman juga, untuk pengetahuan bersama. Tadi kan sempat dibahas tuh Fibonacci sama Bos Sarko. Kenapa kok di TradingView saya sampai lupa namanya. Nah, kalau di TradingView kan kita tarik Fibonacci angkanya itu 0,6 sekian. Kalau di MetaTrader 4 kan 6, sekian. Itu sebenarnya sama aja, cuman yang di MetaTrader 4 itu ditampilkan dalam persentase. Makanya kan 6,18%. Nah, sementara kalau di TradingView tadi langsung bukan dalam persentase, jadi 0,618 gitu. Sama soal NFP. Sebenarnya NFP itu kan untuk menginformasikan jumlah ketenaga kerjaan. Di Amerika kita kenal namanya NFP, cuman di negara lain itu sebenarnya ada juga rilis data ekonomi yang sejenis, tapi namanya bukan NFP. Sama halnya ini kalau saya bandingin, kalau di Amerika kan istilahnya NFP. Ya kalau di Indonesia kan nggak mungkin namanya NFP juga. Ya kalau di Indonesia ya kita sebutnya ya ada data ekonomi yang menginformasikan ya jumlah tenaga kerja gitu loh. Cuman beda judul aja sih. Itu mungkin Bos Sarko, cuman kasih tambahan dikit aja untuk info aja. Ya. Cuman efeknya ya mungkin kalau NFP dibanding negara lain efeknya nggak begitu, kalau dibandingin ya mungkin nggak begitu ekstrim, nggak se-ekstrim NFP misalkan. Ya karena mata uang itu sendiri gitu loh. Kan kita bicara USD sama mata uang lainnya. Itu sih. Thank you waktunya Bos Sarko. Oke, siap. Yuk, pair lain lagi. Apa kira-kira teman-teman yang mau kita analisa sekarang? Atau mungkin ada yang mau sharing analisa? Saya persilahkan buat share screen kalau ada yang mau share analisa. USD JPY, dan ada pertanyaan satu nih. Oke, pertanyaannya adalah apakah semakin besar time frame semakin kuat pengaruh garis trendline? Nah, menurut saya semakin besar time frame itu kekuatannya memang semakin strong ketika kita bisa menghubungkan titik ke titik menjadi sebuah area support atau resisten. Semakin kuat, semakin lebih valid, dan kalau misalkan trennya memang terbentuk, patternnya memang terbentuk, channelnya memang terbentuk, atau break, retestnya juga retest yang sempurna, menurut saya lebih panjang, dan faktanya memang lebih panjang, harga itu akan bergerak dibanding pattern kecil-kecil. Contoh nih, teman-teman cari pattern di
time frame M30 atau M15 misalkan, atau mungkin M5, saya yakin harga pasti akan membentuk pola-pola tertentu. Tapi kan banyak pola yang mungkin gagal terbentuk atau mungkin tidak valid, atau mungkin akhirnya kalau kita ikuti akan hasilnya banyak TP, banyak stop loss juga. Tapi semakin besar itu pattern pola terbentuk ataupun channel terbentuk ataupun trendline, entah itu trendline ataupun horizontal line terbentuk di time frame yang lebih besar, kekuatannya pasti akan lebih diperhitungkan karena dipakai juga sebagai acuan-acuan penarikan support resisten oleh institusi atau trader-trader yang kapasitasnya bukan kapasitas kecil. Karena nggak mungkin dong atau hedge fund dia akan teriak-teriak, saya nemu itu head and shoulder di time frame berapa, M5, kan nggak mungkin. Dia pasti akan menganalisanya di time frame besar untuk investasi ataupun untuk trading jangka panjang atau mid term atau long term lah, nggak mungkin short term, nggak mungkin scalpingan. Jadi itu alasannya juga. Oke, kembali ke USD JPY, USD JPY. USD JPY saat ini kalau saya bilang melihat pergerakan harga masih sideways, tapi di dalam uptrend channelnya, tapi dia ada di tengah-tengah. Nah, mau nge-buy atau nge-sell, mau nge-buy atau sell, menurut saya saat ini kita masih wait and see terlebih dahulu, karena dia sideways-nya ini cenderung di time frame 4 juga. Kalau kita hubungkan coba nih, ada apakah di sini? Saya nggak tahu ekor ini apakah masih bisa. Ekor ini dikatakan sebagai bear trap ya, bahkan beruang. Kalau di bawah, kalau di atas itu bull trap namanya. Nah, ini ada pola falling wedge, ingat falling wedge yang sedang terbentuk dengan ada sedikit hiasan bull trap di beberapa waktu sebelumnya. Tapi mungkin kalau kita masih percaya ini sebagai sebuah pola falling wedge, kita tetap aja wait and see terlebih dahulu sampai tunggu resistennya dijebol. Nah, kalau resistennya dijebol, kita baru bisa pasang setup buy. Jadi untuk saat ini masih wait and see, ya, masih apa teman-teman, wait and see. Jadi nggak usah buru-buru. Ini usaha untuk biar nggak ngantuk sebenarnya. Oke, yang selanjutnya ini dari Bos Robin Susanto. Sebagai informasi, pada hari Senin nanti akan ada perubahan susunan kabinet di Bank of Japan. Sebaiknya malam ini hindari pair yang berhubungan dengan JPY, DPY. Takutnya cukup volatile di hari Senin. Bener nggak Bos Narko? Mungkin bisa saja apa yang disampaikan Bos Robin berpengaruh terhadap pergerakan JPY. Tapi saya kurang tahu nih, karena saya tidak mengikuti kabinet-kabinet yang berada di Jepang sana. Seberpengaruh apakah para petinggi-petingginya? Apakah yang baru ini mempunyai kebijakan-kebijakan kontroversial, atau yang lama ini seperti apa? Maksudnya kabinet yang berubah ini apakah sudah rutin atau biasa aja, atau seperti pemilihan presiden yang penuh dengan perdebatan pro dan kontra? Kalau itu membuat perdebatan pro dan kontra, artinya ibaratnya sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis setiap kubu, maka bisa saja hal tersebut membuat market itu bergejolak. Ingat, market ini ada faktor psikologisnya. Faktor psikologis itu faktor emosional. Faktor emosional itu menggerakkan market karena ada supply and demand. Nah, kalau Bank of Japan ini, para petingginya yang tadi kita sebut sebagai kabinet, yang disebut sebagai kabinet DPOJ ini, Bank of Japan tadi itu ibaratnya diperebutkan posisinya, tahtanya, ya mungkin bisa terjadi gejolak.
bilang kepada market-market yang berkaitan dengan Jepang yen gitu ya. Tentu kalau kayak Bank of apa ya, yang mungkin yang kita kenal Bank of England atau Central Bank yang punya US, yang punyanya US saya gak lupa namanya. Nah, the Fed. Nah, the Fed ini kan siapa itu lagi, saya lupa namanya, dia yang menjadi tingginya itu. Nah, itu kan dulu pas pergantian saya rasa agak berpengaruh ya. Nah, apakah Powell teman-teman lebih hafal, saya nggak ngikuti soalnya. Nah, kayak Powell ini kan sebelumnya cewek ya kalau nggak salah ya, atau emang Powell ini dari dulu. Nah, ini kan pengaruhnya cukup besar. Jadi saya rasa kebijakannya itu berpengaruh terhadap pergerakan market yang signifikan. Tapi kalau kayak Bank of Japan ini, apakah juga sama posisinya seperti Powell-nya ini ada di situ dan mempengaruhi kebijakan itu lebih sensitif gitu loh. Kalau tidak terlalu ya mungkin tidak terpengaruh. Tapi pesan yang tadi disampaikan oleh Bos Robin, kita harus berhati-hati terhadap Bank of Japan, pair Jepang, karena kabinetnya akan berganti susunannya. Ya baik, masukan itu kita timbangkan. Tapi kalau saya rasa untuk jangka panjangnya tidak akan terpengaruh signifikan hanya dari pergantian sebuah kabinet. Kecuali ganti kabinet, muncul kebijakan baru, dan kebijakan ini mempengaruhi perekonomian, nah itu bisa. Tapi kalau hanya berganti kabinet, tidak se-ekstrim itu. Sama halnya, presidennya Amerika ganti, ya bergejolak itu normal. Tapi akan lebih parah, akan bergejolaknya ekstrim ketika dia ngajak perang sama negara tetangga, seperti itu. Oke, teman-teman yang lain mau pair apa? Pair apa selanjutnya? Dipilih. Ya, ini live trade kayak jualan gorengan ini. Sebenarnya kan pair kalau saya amati hari ini nggak terlalu ini fluktuatif. Geraknya biasa sih. Ini ya mungkin di momen seperti ini Bos Narko kita harus jaga semangatnya, jangan kebablasan malah main pencet buy sell terus. Iya. Iya, harus ada momen wait and see dulu. Setuju. Saat momen seperti ini ya pertajam analisa sambil mengkontrol emosi kita. Momennya nggak oke, jangan maksa entry. Tapi nanti kalau momennya kita dapat, baru deh kita hajar, kita entry. Hajar itu maksudnya kita ambil momennya ya, bukan gebuk lot di situ. Nah, leren dhisik, ditunggu karo ngopi-ngopi. Mungkin kopinya campur belis enak Bu sih. Ini pair apa ini? Audi CAD. Nah ini ya, uptrend, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Masih ada kekuatan apa? Tapi ini kalau kita lihat ya, ini ada beberapa high impact news di 10 Februari hari ini teman-teman, jam 20.30, artinya bentar lagi. Unemployment rate juga dari Kanadanya, bukan dari ini Audi CAD, Australia dollar dengan Canadian dollar 20.30. Jadi kita tunggu aja untuk saat ini. Yang besoknya tanggal 14-nya, 14 berarti di hari Senin teman-teman. Senin ya, benar ya? Oh salah. Selasa. Ini ada news dari Australia gantian, negara kanguru. Ini mungkin nunggu ini, kalau teman-teman nunggu newsnya 30 menit lagi. 30 menit lagi, kira-kira harganya akan bergerak kemana.
Ini kalau kemarin ini pas di low-nya ini terbentuk head and shoulder ya. Kalau kita lihat sekilasnya ada head and shoulder dan bentuknya lumayan menyenangkan. Nah, di time frame H1 lebih jelas. Di time frame H4-nya tadi kelihatan, di time frame H1-nya lebih jelas. Dan belum menyentuh target TP-nya. TP-nya itu di 0.94112. Head and shoulder, break, hampir menyentuh TP tapi dia koreksi. Ini kita masih wait and see dulu, kan dia juga menunggu news. Ini ya, head and shoulder, ini tidak rapi nih, head and shoulder yang tidak rapi. Kalau yang ini masih yang kemarin falling wedge, break resistennya, dan masih di sini aja juga, nggak langsung terbang. Jadi market saya ambil kesimpulan tuh kurang terlalu aktif. Untuk yang Kanada ini mungkin akan menunggu efek rilis newsnya nanti jam 20.30, 30 menit lagi kalau waktu kita semua. Mungkin gitu teman-teman, karena marketnya masih slowly. Oh, ini yang GBP/USD yang analisa saya beberapa waktu yang lalu, yang saya bilang dia berada di area sini. Teman-teman masih ingat nggak? Dia berada di area sini, ada double top dan ada double top besar. Double top yang kecil ini udah break dan dia langsung drop ke bawah sesuai analisa ya. Ini nextnya double top, dia break, turun ke bawah. Kalau ini break juga dia akan turun ke bawah ya. Jadi head and shoulder-nya tidak jadi kebentuk, malah dia membentuk, dia lanjut, kemungkinan lanjut turun, dia malah sideways di right shoulder-nya, dia membentuk double top di area resisten, dan ternyata yang diikuti double top-nya, dia turun. Terus dia break neckline-nya ini, makanya turun. Itu update analisa untuk pound sterling. Tuh. Oke guys, gitu kalau dari saya. Udah 1 jam kita sharing-sharing. Bahas apa tadi? Bahas AI ya. Bahas AI-nya coba kita agendakan kalau nggak Senin, Rabu lah. Ini asam lambung udah naik. Ya, hanya panjang, nanti habis 30 menit. Kita bahas di hari Senin atau hari Rabu. Jadi kita bahas ternak akun lagi, kita kasih promo lagi. Karena saya dari pagi guys, dari jam berapa ya? Dari jam 9 udah aktif. Mulai dari cuci mobil, bikin konten, bikin edukasi, analisa, dan lain-lain. Di ini kita live trade-nya sampai jam 8 dulu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lain selain bahas analisa, kita mau sharing apa gitu. Kalau teman-teman penasaran, apapun mau ditanyakan. Oke, pertanyaan menarik. Leverage ideal. Saya stop share dulu. Leverage ideal untuk modal di bawah. Oke, saya jelasin dulu. Leverage itu adalah daya ungkit. Nah, ini tanda-tanda asam lambung mulai naik. Nah, leverage itu adalah daya ungkit. Daya ungkit itu kalau bahasa Indonesianya contohnya seperti katrol. Kita mengeluarkan tenaga dikit, nah baterai saya mau habis juga. Kita mengeluarkan tenaga dikit, tapi kita bisa mengangkat beban lebih berat.
Kalau di trading, di translate, kita menggunakan modal sedikit, tapi kita bisa trading seolah kita menggunakan dana yang lebih besar. Dan leverage ini adalah fasilitas yang disediakan oleh sebuah broker. Gitu. Dengan modal lebih kecil kita bisa trading lebih besar, bukan diutangi. Konsepnya mungkin kayak diutangi kalau orang ada yang bilang seperti itu. Tapi di sini bukan dalam arti kita dipinjami uang oleh broker, bukan. Tapi dengan adanya leverage tadi, dana jaminan yang dibutuhkan menjadi lebih kecil. Dan hubungannya bukan menjadi profitnya lebih besar atau lebih kecil, tapi ke lot yang bisa digunakan. Lot transaksi yang bisa dibuka, semakin besar perbandingan leverage-nya, maka semakin besar lot yang bisa kita buka dalam satu waktu transaksi. Contoh, kalau kita tanpa leverage, maka kontrak yang dibutuhkan, dana jaminan yang dibutuhkan itu $100.000 per satu lot. Umumnya seperti itu. Kalau artinya punya $100.000, cuma bisa open satu lot. Gitu. Kalau kita pakai leverage 1:100, artinya dibagi 100, $100.000 tadi dibagi 100, $100.000 dibagi 100, artinya kita cuma butuh $1.000 untuk open satu lot. Nah, kalau bosnya punya $100.000, bosnya pakai 1:100, bisa open satu lot. Kan pertanyaan $1.000 nih. Nah, $1.000 open satu lot, ya beresiko. Saya bilang langsung to the point, beresiko. Lot standar untuk kita trading 0,1 lot per $1.000 atau 0,01 lot per $100. Kalau floating, misalkan pakai 0,1, kita TP-nya 300 poin, berarti $30. Kalau 10, misalkan kita pakai 0,01, $100, profit 300 poin, itu $3. Jadi range profit loss-nya itu masih kisaran 2%, 3%, 5% untuk manual. Masih make sense dan bisa tergolong masih aman. Gitu. Nah, kalau modal 1.000, kembali lagi kita tradingnya mau manual atau otomatis. Kita mau pakai lot berapa? Kalau lot kita 0,1, 0,2 ya modal leverage-nya yang kita pakai 1:100, 1:200, itu sudah sangat cukup. Nggak perlu besar-besar. Gitu. Kalau kita pakai 1:500 atau banding 1.000 buat trading manual, ya menurut saya terlalu besar. Kita mau open lot berapa dalam satu kali waktu? $1.000 mau buka 10 lot, mau buka 5 lot. Satu lot aja sudah membahayakan, apalagi 5 lot, 10 lot. Itu. Kalau misalkan nih kita pakai dana $10.000, saya pengen lebih aman lagi, ya pakai leverage lebih kecil dari 1:100. Kalau perlu 1:50 atau 1:10. Biar lot kita nggak overload. Kalau salah input lot besar nggak tereksekusi, itu bisa dilakukan. Itulah leverage. Oke, semoga tadi menjawab soal leverage. Nanti kalau misalkan masih bingung, kita bisa sharing lagi di grup. Ustanu, ada yang mau disampaikan? Open cam? Oh, enggak ternyata. Oke, kalau gitu, teman-teman semua, berarti live trade kita berakhir sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti Senin atau Rabu. Bos Putu Edi juga udah pamit nih. Izin pamit duluan, Bos. Obat. Nitip, Bos. Nitip obat asam lambung. Bercanda. Ada banyak di sini. Oke, teman-teman semua, kalau gitu, saya mengucapkan terima kasih buat waktunya dan partisipasinya. Seperti biasa, saya mewakili tim NS. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Narko Santoso, NSFX, we trade better. Bye-bye.
Thank you Bos Narko, sharingnya banyak edukasi ya malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk Bos Niko, dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah ngejak kita berinteraksi ya. Kita lanjut interaksi lagi di grup. Sampai jumpa di Zoom meeting berikutnya. See you.